Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemudahan pada kita untuk bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju ke masjid ini langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita dan menjadi jalan diangkatnya derajat kita. Jamaah sekalian, pagi ini kita masih berbicara tentang paman dan bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak bapak. Dan yang disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala adalah paman dan bibi dari pihak bapak. Jadi tidak menyebutkan tentang bagaimana paman dan bibi dari pihak ibu. Nah, jamaah sekalian, kemarin telah dijelaskan tentang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 11 orang. Yang berjumlah 11 orang dimulai dari Harith, kemudian Qutham, Zubair bin Abdul Muttalib, kemudian dilanjutkan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abul Fadl Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Lahab bin Abdul Muttalib, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian ada Hajjal, kemudian ada Diror, kemudian ada Ghaidaq. Kemudian bibi-bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya ada 6. Berarti totalnya paman dan bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya ada 17 ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 6 bibi. Pertama, Sofiyah bintu Abdul Muttalib, yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Aslamat wa hajarat. Nah, Sofiyah ini ia masuk Islam dan ia berhijrah. Maksudnya penyebutan aslamat wa hajarat menegaskan kalau Sofiyah binti Abdul Muttalib ini bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Jadi ketika beliau berada di Mekah, Sofiyah ini masuk Islam. Dan jamaah sekalian, kalau kita baca tentang Abu Lahab ya, yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal, kan yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal adalah Abu Lahab. Nah, pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman-ancaman Abu Lahab itu adalah Sofiyah. Jadi Sofiyah ini pasang badan ya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ketika Nabi membacakan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu kan Abu Lahab murka. Dia mengangkat batu hendak mencederai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyah yang menghalangi itu, sehingga itu tidak terjadi. Wa hiya Ummu Zubair bin Al-Awwam. Dia
Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adalah ibunda Zubair bin Awam. Tuwfiyat bil Madinati, ia meninggal di Madinah fi khilafati Umar bin al-Khattab, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti ini termasuk di antara bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi panjang usia. Wa hiya ukhtu Hamzah, dia adalah saudara kandung Hamzah. Wa hiya ukhtu Hamzah li ummihi. Nah, maksudnya ukhtu Hamzah li ummihi ini saudara kandung Hamzah. Jadi dengan Hamzah itu satu ibu ya, satu ibu, seibu sebapak. Yang berikutnya wa Atikatu bintu Abdil Muttalib. Atika binti Abdil Muttalib. Jadi kalau ada yang namanya Atikah itu ya bibi Rasulullah. Qila, dikatakan innaha aslamat, dia masuk Islam. Wa hiya sahibatur ru'ya fi Badrin, dan dia adalah orang yang bermimpi dalam perang Badar. Wa kanat inda Abi Umayyah bin al-Mughirah ibni Abdillah ibni Amr ibni Makhzum. Dia adalah istri dari Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Fawaladat lahu Abdullah, lahir darinya Abdullah. Aslama walahu suhbah wa Zuhairat wa Quraibah al-Kubra. Nah, ia masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Zuhair dan Quraibah al-Kubra. Jadi dari Atikah binti Abdul Muttalib, ya, istri dari Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah ini, lahir Abdullah, Zuhair dan Quraibah, yang semuanya masuk Islam. Wa Arwa bintu Abdil Muttalib kanat inda Umair bin Wahb bin Abdiddar bin Qusay. Yang berikutnya, yang ketiga, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Arwa binti Abdil Muttalib. Dia adalah istri dari Umair bin Wahab bin Abdiddar bin Qusay. Fawaladat lahu Tulaib bin Umair, lahir darinya, dari Arwa ini, Tulaib bin Umair. Wa kana minal muhajirin al-awwalin, dan Tulaib ini termasuk di antara muhajirin pertama. Syahida Badran, ya, syahida Badran wa qutila bi ajnadaini syahidan laisa lahu aqibun. Nah, Tulaib ini dia mengikuti perang Badar dan dia syahid di Ajnadain. Kemudian wa Umaymatu bintu Abdil Muttalib. Berikutnya yang keempat adalah Umaymah bintu Abdil Muttalib. Kanat inda Jahsy bin Ri'abin. Dia adalah istri dari Jahsy bin Ri'ab.
waladat lahu Abdullah al-maqtul bi'udin syahidan, lahir darinya Abdullah yang syahid di perang Uhud. Wa Aba Ahmad al-A'ma asy-syair wasmuhu Abdun, dan Abu Ahmad al-A'ma yang bernama Abdun. Wa Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Habibata wa Hamnata kulluhum lahu suhbatun wa Ubaidullah ibn Jahsin aslama thumma tanassara wa mata bil habasyati kafiran. Kemudian ada Zainab binti Jahsy, ini salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab binti Jahsy ini putra dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, istri dari Jahsy bin Ri'ab. Salah satu di antara anaknya bernama Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy yang kelak menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada Habibah, kemudian ada Hamnah, dan semua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada wa Ubaidullah ibn Jahsy. Nah, kemudian salah satu di antara anaknya adalah Ubaidullah bin Jahsy. Nah, Ubaidullah binti Jahsy ini disebutkan dalam kitab ini aslama, dia masuk Islam, summa tanassara, kemudian ia masuk Nasrani, ya, jadi murtad kemudian masuk Nasrani. Wa mata bil habasyati kafiran, kemudian ia meninggal di Habasyah dalam keadaan kafir. Ini dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabawi. Tapi dalam ini ada satu kitab ya, judul aslinya Masya'a walam yathbut fi siratin nabawiyah, yang diterjemahkan dengan masyhur tapi tidak sahih dalam sirah nabawiyah. Nah, salah satu di antara ini penyusunnya Muhammad bin Abdullah al-Usyad. Salah satu di antara yang beliau kritisi adalah berkenaan dengan Ubaidillah bin Jahsy ini. Nah, disebutkan dalam kitab Mukhtasar ini kalau Ubaidillah ini atau Ubaidullah ini termasuk di antara sahabat yang murtad. Tapi dibantah oleh penyusun kitab ini, ya. Jadi berita tentang Ubaidullah bin Jahsy yang murtad ini, berita ini masyhur tapi tidak sahih. Ini masyhur, ini banyak diceritakan oleh para ulama, ya, termasuk dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah ini, ya, bahwa salah satu di antara sahabat yang murtad yang kemudian masuk ke dalam agama Nasrani adalah Ubaidullah bin Jahsy. Nah, tapi ini dibantah oleh para ulama, salah satu di antaranya oleh Muhammad bin Abdullah al-Usyami. Nah, beliau setelah menyebutkannya beberapa riwayat berkaitan dengan ini, beliau menyimpulkan bahwa berita tentang Ubaidullah bin Jahsy murtad ini, berita yang lemah, ya, berita yang lemah. Mengapa? Pertama, kata beliau, kisah ini
tidak diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan bersambung. Jadi kisah ini hanya ada pada riwayat-riwayat yang mursal. Nah, sehingga tidak selayaknya kita berhujjah dengan hadis-hadis yang mursal, ya, hadis-hadis yang mursal. Kemudian yang kedua, jadi maksudnya hadis-hadis yang terputus, ya, tidak sampai pada kemudian yang kedua, riwayat-riwayat yang sahih tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Ubaidullah binti Jahsy. Jadi ini Ubaidullah binti Jahsy ini termasuk di antara sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ini termasuk di antara sahabat yang hijrah ke Habasyah adalah Ubaidullah binti Jahsy. Nah, ketika Ubaidullah binti Jahsy, Ubaidullah bin Jahsy hijrah ke Habasyah itu bersama dengan istrinya Ummu Habibah. Nah, Ubaidullah ini meninggal di Habasyah. Nah, ada berita yang rumor yang berkembang kalau Ubaidullah ini masuk Kristen. Kemudian dia mati dalam kekafiran. Nah, berita itu yang dibantah oleh penyusun kitab Muhammad bin Abdullah Al-Syed, karena berita ini tidak sahih. Ya. Berita ini tidak sahih. Berita ini berita yang gharib, berita yang asing. Ya. Nah, karena salah satu di antaranya ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah, ini istrinya Ubaidullah binti Jahsy, itu tidak disebutkan kalau Ubaidullah ini mati dalam keadaan kafir. Jadi ceritanya ya Ubaidullah itu meninggal, Ummu Habibah dalam keadaan sangat bersedih ditinggal wafat oleh suaminya di tempat hijrah, ya, di Habasyah, di negeri asing, ya. Lalu ditinggal wafat oleh suaminya, maka selesai masa iddah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan menikahi Ummu Habibah. Dan jamaah sekalian, yang mewakili pernikahan itu adalah Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi yang mewakili Rasulullah SAW. Jadi ini jamaah sekalian, kalau berbicara tentang pernikahan jarak jauh, ya, pernikahan jarak jauh ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah. Ini pernikahan jarak jauh, ya. Ya, Rasulullah SAW itu tidak hadir di Habasyah. Jadi dalam kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah itu tidak pernah disinggung tentang kemurtadan Ubaidullah bin Jahsy. Kemudian yang ketiga, orang yang termasuk generasi pertama Islam kecil kemungkinan untuk murtad dari agamanya. Kan Ubaidullah ini termasuk di antara generasi pertama yang masuk Islam. Jadi untuk murtad itu kecil kemungkinan. Nah, kemudian yang berikutnya dalam tanya jawab antara Heraklius, ini raja Romawi, ya, dengan Abu Sufyan, kali itu Abu Sufyan itu masih musyrik. Nah, kemudian salah satu di antara pertanyaan
yang dilontarkan oleh Raja Heraklius itu adalah apakah di antara pengikutnya ada yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah ia memeluknya? Itu pertanyaan dari Heraklius pada Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan menjawabnya tidak. Nah, kalau Abu Sufyan menjawabnya tidak, padahal Ubaidullah bin Jahshin ini termasuk di antara tokoh terkemuka, ya, termasuk di antara tokoh terkemuka. Jadi kalau beliau murtad dari Islam masuk ke dalam agama Nasrani, maka berita itu adalah berita yang menggegerkan, ya, berita yang menggegerkan karena Ummu Habibah, ya, karena Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Jadi Ubaidullah itu posisinya mantu. Ubaidullah bin Jahsy itu posisinya adalah mantu Abu Sufyan. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Tapi ketika Heraklius bertanya pada Abu Sufyan, adakah di antara pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang murtad? Beliau menjawab tidak. Padahal Ubaidullah itu adalah mantu. Nah, berarti ini ya kecermatan dari para ulama dalam menganalisa ini. Tapi jemaah sekalian, ini sebagai isyarat begini ya. Pertama jemaah sekalian, para ulama itu adalah mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Kesalahan dan kekeliruan. Nah, tapi kesalahan mereka, keterpelesetan mereka, kekeliruan mereka itu tidak menjatuhkan posisinya sebagai seorang alim. Ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga pernah terpeleset. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala juga pernah terpeleset, ya kan? Tapi keterpelesetan mereka itu tidak menjatuhkan derajat mereka. Mereka tetap dihormati, dihargai sebagai orang-orang alim. Justru yang dilakukan oleh para ulama yang lain itu adalah meluruskan kesalahan-kesalahan. Jadi ketika salah, koreksi. Ketika salah, koreksi. Nah, jadi saling mengoreksi di antara para ulama itu justru sebagai kasih sayang di antara mereka, sehingga kesalahan yang dibuat oleh para sahabatnya itu tidak menyebar. Ya, kesalahan yang dibuat oleh para sahabatnya itu tidak menyebar. Jadi nggak saling menghujat jemaah sekalian. Ya? Tidak saling menghujat, tapi saling membantu. Ini luar biasa ya, habit para ulama terdahulu. Nah, kemudian jadi dengan demikian maka semua putra-putri dari Umaymah binti Abdul Muthalib ini menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah, kemudian Abu Ahmad atau disebut juga dengan Abdul, kemudian Zainab, kemudian Habibah, kemudian Hamnah, kemudian Ubaidullah. Itu yang keempat ya. Kemudian Barratu bintu Abdil Muttalibi, yaitu Barrah binti Abdil Muttalib. Kanat abda Abdil Asad ibni Hilal ibni Abdillah ibni Amr ibni Makhzum. Dia adalah istri dari Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum.
Fawaladat lahu Aba Salamah, lahir darinya Abu Salamah, wasmuhu Abdullah, namanya adalah Abdullah. Wa kana zauja Salamah, dia menjadi suami Ummu Salamah qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Ummu Salamah itu kelak kan menjadi istri Nabi. Ini kan menjadi istri Nabi, kelak Ummu Salamah itu menjadi istri Nabi. Nah, sebelum Ummu Salamah menjadi istri Nabi, dia istrinya Abu Salamah. Abu Salamah itu anak dari Barrah bintu Abdil Muttalib, dari pernikahannya dengan Abdullah al-Asad. Nah, yang menarik teman sekalian, ya, Abu Salamah itu yang mengajarkan pada istrinya doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi kalau dapat musibah itu berdoalah kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, anugerahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku ini, wa akhluf li khairan minha, dan datangkanlah pengganti yang lebih baik. Abu Salamah meninggal. Kemudian Ummu Salamah mengikuti apa yang diajarkan oleh suaminya. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tapi dalam hatinya bertanya-tanya, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata jemaah sekalian, selesai masa iddah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah jemaah sekalian, ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia sekitar 27 tahun. Tazawwajaha ba'da Abdil Asad Abu Ruhm bin Abdil Uzza ibni Abi Qais. Nah, Barrah binti Abdil Muttalib ini setelah menikah dengan Abdul Asad. Nah, kemudian mereka berpisah. Tidak dikisahkan, mungkin meninggal ya Abdul Asadnya. Dia menikah dengan Abu Ruhm ibnu Abdil Uzza bin Abdi Qais. Fawaladat lahu Aba Sabarah ibn Abi Ruhmin. Kemudian lahir darinya Abu Sabarah bin Abi Ruhm. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, wa Ummu Hakimin wa iya al-Bayda'u bintu Abdil Muttalib. Yang keenam adalah Ummu Hakim, yaitu al-Bayda' binti Abdil Muttalib. Kanat inda Quraiz bin Rabi'ah ibn Habib ibn Abdi Syams ibn Abdi Manafin. Dia istri dari Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Fawaladat lahu Arwa binta Quraizin. Lahir darinya Arwa binti Quraiz. Wahia Ummu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia adalah ibu dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Iya. Berarti posisinya sama ya dengan Utsman bin Affan itu. Jadi sama-sama cucu ya.
cucu dari Abdul Muthalib, tapi dari pihak bibi ya. Nah, dari pihak bibi. Jadi bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Ummu Hakim. Ummu Hakim ini menikah dengan Quraisy bin Rabi'ah. Dari pasangan ini lahir Utsman bin Affan. Ya berarti sama ya, satu level. Kapi lah kapi. Ya, kapi. Sepupu ya, sepupuan ya dengan Utsman bin Affan. Ya alhamdulillah, ini jamaah sekalian yang saya sampaikan di pagi ini. Berikutnya insya Allah kita akan berbicara tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW di halaman berikutnya, di halaman 46 ya, di halaman 46 insya Allah. Bukan. Yang paman Rasulullah SAW itu adalah Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu hanya satu suku ya, satu suku Quraisy. Baik, demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.